Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bura Ventura Daniel Kurniawan. Saya dari TRO Angkatan 2024 dari kelas Praktikum B dengan NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materi 3, yaitu di mana kita hanya membahas beberapa terkait pemodelan dari Simulink dan juga kontrol PID. Nah, mungkin sebelum masuk ke materinya kita sedikit pengantar teman-teman. Jadi pemodelan ini adalah pemodelan suatu sistem kontrol. Nah, di mana sistem kontrol ini memiliki banyak metode yang bisa digunakan, seperti HSCS, on-off, dan PID. Nah, untuk pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan PID. Nah, jadi untuk garis bawahi, pemodelan yang kita buat adalah pemodelan sistem kontrol. Di sistem kontrol ini memiliki banyak metode. Itu yang kita pakai hari ini adalah PID. Oke, lanjut. Nah, sebelum teman-teman masuk ke nanti ke simulasinya, mungkin harus paham dulu nih, apa sih pemodelan itu. Nah, pemodelan melalui Simulink adalah proses di mana membangun representasi sistem dinamis menggunakan blok diagram grafis dalam perangkat atau software Simulink yang merupakan bagian dari MATLAB. Nah, tujuan dari pemodelan ini adalah untuk memvisualisasikan, menganalisis, dan juga mensimulasikan perilaku sistem tanpa harus langsung menerapkannya pada sistem nyata. Jadi, misalnya kita akan, yang sudah saya jelaskan juga, beberapa cara menggunakan MATLAB dan Simulink. Nah, tadi kita melakukan pemodelan. Nah, secara umum, pemodelan Simulink ini melibatkan penyusunan blok-blok yang mewakili komponen sistem seperti masukan, keluaran, fungsi matematika, kontrol, dan juga dinamika fisik yang terhubung terhubung melalui sinyal. Nah, jadi nanti kita juga melakukan pemodelan di mana kita melakukan blok diagram seperti biasa. Sistem kontrol itu menggunakan blok diagram, pastinya menggunakan flowchart. Berdasarkan flowchart, kita menggunakan blok diagram. Bagaimana dia inputnya masuk lewat mana, apakah proses itu seperti apa, dan juga bagaimana keluaran dan juga feedback yang dilakukan seperti apa. Seperti itu teman-teman pemodelannya. Nah, di sini kita kan hari ini menggunakan sistem sistem kontrol dengan menggunakan metode PID. Nah, di sini kontrol PID sendiri adalah di mana merupakan kepanjangan singkatan dari proporsional, integral, dan derivatif. Yang dimana ini salah satu metode pengendalian sistem yang paling umum digunakan dalam teknik kontrol otomatis. Yang dimana cara kerja dari PID sendiri adalah dia itu mengatur kepala sistem berdasarkan kesalahan atau error. Artinya closed loop antara nilai diinginkan dengan nilai aktual dari sistem atau yang disebut output, nilai diinginkan set point. Jadi pasti kontrol PID ini adalah menggunakan sistem feedback atau closed loop. Nah, untuk lebih jelas kita akan lanjut ke melakukan simulasi di MATLAB dan juga Simulink. Sekarang kita akan masuk ke bagian simulasinya. Sekarang kita akan merangkai dulu komponen-komponen yang bakal kita pakai. Jadi kita akan membutuhkan scope untuk melihat gelombangnya nanti. Setelah scope kita ada penjumlahan atau sum. Nanti yang kita pakai di sini pakai sum. Lalu kita di sini butuh yang juga namanya gain. Gain untuk menambah. Setelah itu, setelah gain kita akan buat untuk turunannya atau derivatif. Kita taruh, lalu setelah itu kita pakai rem. Nah, udah kayak gini. Sebelum kita masuk ke untuk merangkainya, ini komponen-komponen udah semua ya. Di sini mungkin untuk untuk gainnya sendiri itu kita butuh sekitar 3 ya. Kita taruh dulu aja. Di sini ya 3. Ya udah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pemrogramannya. Di sini kita akan menggunakan beberapa variabel, itu ada cafe, dimana yang diibaratkan sini sama dengan 0,0. Oke.
Jadi kita menggunakan variabel 0,1 lalu kita masukkan lagi di sini persenannya ya. Sini kita masukkan dulu untuk si titik 2-nya. Kita masuk persenannya di sini kita menggunakan persen M pangkat 3 lalu garis miring second, garis miring dan radian. Dan satuannya ini second. Di sini kita menggunakan variabel R. Di sini 0,25. Sini kita program lagi di sini salah. Ini kita masukkan lagi ya persen second, garis miring M pangkat 2. Lagi di sini kita menggunakan variabel A 0,8 lalu akan persen M pangkat 2. Nah, setelah itu setelah studi program kayak gini kita akan masuk ke bagian perangkaiannya. Ini kan aman nih ya kan. Lalu kita masuk ke bagian rangkaiannya. Oke. Kita masuk kembali ke rangkaian. Sini kita susun bakal rangkai. Yang pertama di sini kita taruh rem di sini, lalu kita masuk di sini akan masuk sebuah variabel cafe. Lalu di sini akan masuk si gain sumnya ini sorry. Nah di sini sumnya kita ganti variabel ini. Kita ganti. Nah di sini minus. Lalu di sini kita scope buat melihat grafiknya nanti. Grafik si respon sistem tersebut. Nah di sini sebelum masuk ke scope ini kita pakai si gain ya gainnya scope nya bisa sedikit biar rapi. Oke, setelah itu di sini akan masuk derivatif atau turunannya respon sistemnya. Di sini kita putar sedikit dulu supaya dia agak rapi. Kita rotate counterclockwise, lalu kita sekali lagi ini juga sama kurang lebih format. Jadi ada cara ini ya. Oke, sip. Di sini kita langsung ambil aja. Set. Sini. Oke. Nah. Sini kita tarik kontrol ini kita paralelkan. Sini tarik lagi. Benar. Oke. Lalu masuk ke bagian ini agak geser sedikit. Cek kayak gini. Nah, ini kayak gini kita lihat. Untuk rangkaian awalnya di sini kita langsung running aja begini. Sini agak sedikit lama teman-teman karena harus compiling programnya dan makan waktu cukup lama sekitarnya. Nah, oke, sini kita udah bisa ngelihat suatu grafiknya gitu. Kita kalau klik aja untuk si scope-nya sendiri. Kita akan melihat suatu grafiknya lebih dahulu. Nah, di sini si grafik ini kan kelihatan teman-teman. Dia tuh ada kenaikan setiap 5 tick ini kan ada stable base-nya kan. Ini kan itu dia bakal naik gitu seperti itu. Naiknya stabil sini. Itu kurang lebih. Ya. Kita akan lanjut di sini kan kita membuat pemodelan di sini teman-teman ya. Kurang lebih rangkaian seperti ini dengan rangkaian tangki kita sudah buat. Karena kita buat misalkan di sini jadi ada beberapa yang masuk persamaan seperti ini. Ini akan masuk sebuah sensor terapung. Di sini akan mempengaruhi beberapa variabel seperti ketinggian atau H yang kita sebut dengan H. Itu satunya.
Nah, di sini ada beberapa persamaan yang dimana di sini Q2 sama dengan KV atau dot V. Nah, di sini theta V dot Q2 dikurangi 1 sama dengan AH dot. Di sini Q1R sama dengan H, lalu R dikurang H, dan beberapa persamaan lainnya. Nah, di sini setelah kita menahu persamaan di sini, maka kita akan membuat rangkaian dari si controller. Ini kan kita tadi sudah membuat rangkaian ini ya, rangkaian tangkinya. Nah, sebelum itu kita save dulu mungkin ya teman-teman, kita save dulu buat yang ini. Ini mungkin sedikit lagi lama ya. Oke, di sini kita bikin folder baru aja biar rapi ya. Tulis pemanggilan. Di sini kita klik percobaannya. Nah, ini udah kayak gini, udah kasih teman. Udah sedikit tunggu lagi. Oke. Setelah itu kita buat dulu subsistemnya di sini, kita blok dulu. Habis itu kita klik kanan. Di sini kita jadiin satu ini ya, apa namanya? Subsistem mana ya? Sebentar, jadi kita blok dulu coba. Ini subsistem. Nah, ini jadi subsistem teman-teman. Subsistem si tangkinya. Nah, ini bisa dikirim ya. Oke, ini subsistemnya udah jadi teman-teman. Nah, sekarang kita tadi udah rangkai sini ya. Sini kan ini kita subsistem tangkinya udah ada. Di sini mungkin kita tambahin sedikit ini ya, apa namanya konstan. Kita buat rangkaian ini dulu deh, rangkaian luar dulu. Lalu di sini akan masuk yang namanya sum. Setelah itu scope. Nah, di sini kan kita buat ini ya. Ini si subsistemnya, scope-nya di akhir buat grafiknya nanti. Ini kita sambungin aja nih. Oke, ini terus outnya di sini taruh konstan itu 0,3 teman. Sini kita buat minus dulu di sini. Oke, lalu kita sambung rangkaiannya. Salah. Oke, tarik lagi dari sini kita buat
dot di sini sudah salah. Lagi yang ini. Oh iya salah. Kita tarik ke sini. Nah, ini lalu kita buat subsistem baru teman-teman di sini. Dan caranya buat subsistem itu tadi di sini kita tambah subsistem baru yaitu subsistem controller ya. Sistem controllernya kita bikin dulu di sini. Kita kayak seperti buat block diagram teman-teman. Nah di sini udah kita rapin dulu, kita sambungin sini. Nah ini udah kayak gini, lalu lanjutin. Nah di sini kita buat si sistemnya. Nah di sini kita lanjut buat rangkaian. Di sini kita hapus dulu dot ini. Oh ya. Kita hapus, lalu kita tambah-tambah komponen yang dibutuhkan. Misalkan di sini kita butuh yang namanya gain. Gain kan, gain ini tuh butuh sekitar berapa nih? Dari gambar rangkaian itu sekitar 1, 3, 4 lagi ada 4 ya. Ini rangkaian angkolnya tuh nggak di level teman-teman, aku lihat di device lain. Jadi mohon maaf. Dan juga di sini kita akan butuh yang namanya gain. Salah bukan gain. Bukan gain, sorry. Sum. Itu ini udah sum, lalu tambahin lagi si namanya integrator. Ini udah kayak gini. Nah, seperti biasa, sebelum kita merangkai, kita tuh harus mendeklarasikan variabel kita dulu. Nah, ini kita harus langsung satu variabel deklarasi di sini. Nah ini, oke. Kita lanjut deklarasi di sini. Sebentar, agak sedikit lag ya teman-teman. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita buat variabelnya di sini ke sama dengan 220 variabel v m. Habis itu ka sama dengan 50 benar. Terus amplification. Variabel terakhir kita taruh di sini n sama dengan ya enter lagi biar kepanggil. Upsi. Oke. Sekarang kita lanjut buat rangkaian ya teman-teman. Nah di sini rangkaiannya kita rangkai. Ini untuk inputnya kita taruh sini. Nanti kita masuk dulu variabel-variabelnya yang dibutuhkan di sini. Begini yang pertama kita tulis KA, yang KA kali KE. Nah di sini supaya lebih kelihatan kita gedein. Nah ini kelihatan. Nah ini. Habis itu variabel yang kedua kita tulis buat si 133. 133-nya bagian sini. Nah, sini gain keempatnya itu 1/67. Ini kita baca nih. Ini nggak kelihatan.
Nah, kayak gini cakep. Habis itu kita rangkai lagi di sini buat variabel 1/n-nya. 1/n. Oke, di sini 1/n udah. Udah. Nah, di sini kita taruh di sini. Nah, ini posisinya kita putar dulu. Kita putar di sini. Oke, nah lanjut kita taruh di bagian ini, si bagian integratifnya itu taruh sini sebenarnya. Ya, satu pertanyaan sini. Outputnya sini. Oke, nah ini tinggal sambung aja deh. Oke, kita sambungin. Habis itu kita ganti dulu ya, terus. Nah, ini udah jadi teman-teman buat rangkaian controllernya. Sekarang kita lanjut buat, nah ini udah kelar sebenarnya. Jadi kita udah buat rangkaiannya sudah kayak ini kan, dari masuk ke konstannya ini 0,3 masuk ke bagian gain, setelah itu masuk controller, jadi bisa kita buat tadi sistemnya kayak gini kurang lebih. Lalu masuk ke bagian tangki, di sini akan kelihatan scope-nya. Di sini coba kita running aja ya. Ini sudah kita running. Oke, sudah compelling. Sekarang kita lihat grafiknya. Nah, masih bisa. Oke, menurun seperti dari lama. Nah, di sini grafik itu kelihatan teman-teman. Cuman di sini memang sedikit agak samar-samar, mungkin kalau pengunjung jadi kode tuh nggak kelihatan, tapi di sini di tampilan laptopku tuh masih kelihatan teman-teman. Cuman di sini ya samar-samar ya mungkin. Nah, tadi aku udah ngecek pas record sini kelihatan. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk rangkaian yang tangkinya. Oke. Baik, mungkin saja bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada kurang atau salah kata. Lebih mohon maaf. Terima kasih.